guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Pisces, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Pisces, untuk Pisces laki-laki dan perempuan. Kalian yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Untuk Pisces, Sun, Moon, dan Rising Sign, Love Life, percintaan kamu, hubungan kamu dengan dia di sepanjang bulan Agustus 2020. Guidance untuk Pisces, kartu kamu adalah Free Yourself. It's time to take back control of your life. Lalu ada Forgiving and Learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke, dan juga finances and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Di bottom of the deck-nya adalah chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Ya, ada chemistry dengan seseorang, kamu ngerasa dia sangatlah charming, dia dekat banget sama kamu, dia bisa membahagiakan kamu. Atau kamu ngerasa kedekatan yang intim dan lebih dalam bulan Juli ini, di bulan Agustus ya. Actually, ada magnetic attraction di antara kalian berdua. Untuk Pisces di bulan Agustus 2020, love life relationship. Oke, kartu pertama kamu adalah Page of Swords. Lalu Six of Cups, Page of Pentacles, Eight of Wands, King of Cups, Three of Swords, Ten of Cups, Five of Wands, Seven of Pentacles, dan Two of Swords. Ya, di bottom of the deck-nya adalah The Sun. Oke, di bulan Agustus ini akan ada brilliant things ya. Kamu akan merasa bahagia, kamu akan sangatlah optimis, akan ada jalan keluar dari suatu masalah atau dari suatu situasi. Akan ada clarity dan kebahagiaan yang super ya untuk kamu dalam love life ataupun general. Dan embrace, nikmatin, syukuri semua yang kamu miliki juga akan ada sukses. Ya. Di sini gue melihat bahwa mungkin beberapa di antara kalian ada yang masih berhubungan dengan seseorang di masa lalu. Mungkin kamu kangen dengan seseorang. Mungkin kamu masih mengingat-ingat dia. Atau kamu masih mengharapkan seseorang di masa lalu kamu untuk kembali. Or mungkin aja ada seseorang di masa lalu kamu yang masih keep kontak dengan kamu ya, dia masih punya chemistry dengan kamu. Namun untuk beberapa di antara kalian mungkin kalian sudah memiliki hubungan dengan orang lain, dengan present relationship misalnya. Gue juga melihat ada beberapa di antara kalian yang sedang dilema untuk memilih di dalam third party situation. Misalnya kamu berdiri dengan dua orang dan kamu
bingung gitu ya untuk mana yang terbaik buat kamu, mana yang harus kamu seriusin, atau mana yang harus kamu pilih misalnya. Sedangkan salah satu di antara mereka kamu sangatlah merasa punya chemistry dan strong connection, tapi kamu sudah berkeluarga, atau kamu mungkin sudah memiliki hubungan dengan seseorang yang lain, dan it looks like ada konflik di antara kalian gitu ya. Entah kamu dengan pasangan kamu atau kamu dengan someone else, dalam konflik third party situation. Anyway, gue melihat akan ada sesuatu yang datang ya. Akan ada komunikasi dengan seseorang, mungkin juga dia datang ke kamu. Dia ini maybe adalah seseorang di masa lalu kamu ya, bisa aja seseorang di masa lalu kamu, misalnya mantan kamu atau could be anyone yang pernah kamu kenal sekian lama. Dan it looks like could be a bad news for you, karena suatu keadaan ya, suatu kondisi yang gak memungkinkan di saat it's coming ya. Ya, gue melihat ada financial issue dalam hubungan kamu dengan seseorang, yang mungkin dalam hal ini kamu seringkali bertengkar sama dia atau berdebat sama dia soal keuangan misalnya. Maybe soal financial support ataupun dalam karir ya. Misalnya kamu memiliki hubungan dengan bos kamu gitu kan. Karena masalah karir itu jadi kamu ngerasa seperti dilema ya, untuk menunggu dia untuk serius sama kamu atau enggak. Sedangkan di satu sisi lain kamu tetap harus jaga posisi kamu gitu ya, karena dia maybe bos kamu. So sometimes things are difficult to choose or to bear ya. Kayak kadang-kadang kok susah gitu untuk menentukan pilihan atau untuk menjalani suatu situasi ini. Mungkin kamu ngerasa gak bebas, mungkin kamu banyak kekhawatiran, mungkin kamu sometimes nervous untuk be free ya, untuk mengungkapkan atau melakukan apapun yang kamu ngerasa ingin untuk melakukannya ya. Seperti ada aja halangan-halangan di sekitar kamu yang membuat kamu seperti gak bebas, entah dalam bersikap ataupun mengungkapkan suatu hal misalnya. Ya, kayak ada batasan-batasan ya, entah sosial issue ataupun something else yang membuat kamu seperti terkurung atau terkekang gitu ya. Gak bebas, gak memiliki kebebasan dan gak memiliki control over your life. Nah, di dalam hal ini guidance kamu adalah be free yourself. Kamu punya freedom, kamu punya free will untuk melakukan apa aja yang kamu inginkan selama is good ya, baik untuk kamu, baik untuk orang lain misalnya. Nah, gue melihat di sini akan ada something happen dalam love life kamu yang membuat kamu mungkin sakit hati. Kamu mungkin akan jadi sedih atau kecewa misalnya, heartbreak dengan seseorang ya, karena mungkin ada pertengkaran, mungkin ada problem dalam hubungan dengan dia. Mungkin ada perdebatan ya, atau ada suatu berita yang kamu nggak sangka. Ya, gue melihat di sini actually ada third party situation. Nah, gue melihat bahwa mungkin beberapa di antara kalian ada yang ditolak ya. Kalau kalian yang ingin menyatakan cinta ke seseorang, maybe you get rejected. Dan itu akan membuat kamu seperti sedih, menangis, atau kecewa, ataupun sakit hati, heartbreak karena dia. Mungkin kamu berdiri dengan air sign Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin kamu sakit hati karena dia, sedangkan kamu sudah memberikan hati kamu sepenuhnya dengan tulus. Dan it looks like come back to you in a hurt way gitu ya. Kembali ke kamu dengan menyakitkan, probably. Dan seperti kamu itu udah invest sekian lama, kamu udah nunggu dia, kamu udah berharap sama dia, tapi things like stuck gitu ya, gak berjalan kemana-mana, kamu gak merasa ada perubahan dalam love life kamu dengan dia. Dan lama-lama kamu seperti meragukan akhirnya gitu ya, meragukan perjuangan kamu selama ini, meragukan time yang udah kamu berikan, apakah itu akan worth it untuk kamu giving time more.
atau nantinya hanya jadi buang-buang waktu sia-sia misalnya perjuangan kamu. Okay, it looks like a difficult things to choose karena kamu sendiri nggak tahu harus bagaimana, dan kamu mungkin nggak melihat situasi itu secara jelas. Kamu benar-benar misalnya ya nggak benar-benar nggak tahu lah bagaimana dia ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu. You have no idea about it and you need to figure it out. Mungkin kamu memang membutuhkan waktu untuk figure it out ya, untuk melihat dan memikirkan dan juga mengasumsikan akhirnya bagaimana love life kamu dengan dia, apakah worth it untuk kamu terus jalani. Maybe kamu need time for a while, kamu butuh waktu untuk bisa lebih jelas lagi, and things are still growing, actually masih berkembang. Hanyalah sometimes seperti perubahan itu nggak terlalu terlihat dengan jelas gitu ya, dan waktu yang kamu butuhkan untuk progres dengan dia itu seperti sangatlah lama, nggak akan bisa dalam waktu cepat untuk getting him to come back atau untuk mendapatkan hati dia misalnya. Ya, dalam hal ini mungkin kamu akan bilang sejujurnya atas perasaan kamu, atas dilema kamu, dan mungkin kamu yang akan memberikan suatu kalimat yang seperti, however it's true but it could be a hurting for someone, menyakitkan buat seseorang ya. Maybe kamu minta putus dari dia atau hanyalah mencoba untuk bicara ke dia secara jujur apa adanya, walaupun itu agak terlalu sharp gitu ya, agak terlalu to the point. Kamu akan bilang ke dia secara to the point atas perasaan kamu, dan maybe akan ada reaksi dari dia yang sedikit mengecewakan atau menyakitkan hati kamu. Anyway, itu yang gue lihat ya. Dan untuk beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan tadi yang gue bilang air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, juga ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius, dan actually earth sign. Jadi hampir semua zodiak ada di sini. So, sesuaikan dengan situasi kamu masing-masing ya. Dalam hal ini maybe hati dan pikiran kamu berkata lain untuk menentukan pilihan. Kamu mungkin golput, mungkin kamu indecision misalnya, nggak bisa untuk memilih atau bimbang maunya bagaimana gitu ya. Secara kamu punya sakit hati dengan seseorang ini, kamu sedih, mungkin kamu menangis gitu ya. But it's difficult to decide things at the moment. Okay, ini seperti akan ada konflik antara kamu dengan seseorang atau bahkan ada orang-orang lain yang terlibat di dalamnya di environment kamu. Okay, ya. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri adalah Ten of Cups. Ini menggambarkan kamu sedang dalam suatu completeness dalam love life kamu ya, maksimal dalam perasaan kamu ke dia. Mungkin kamu sudah berkeluarga atau mungkin kamu seperti dalam married issue misalnya ya. Ini menggambarkan seseorang yang sudah menikah ataupun sedang udah jadian dengan seseorang misalnya. Dan kamu want to be together with them, ya kan? Cuma maybe dalam hal ini ada suatu hal yang maybe third party situation, misalnya seseorang di masa lalu kamu yang involve dalam hubungan kalian, yang nyelip di tengah-tengah gitu ya, dan kamu seperti sulit untuk memilih antara mantan atau si another person ini, atau si present relationship ini. Ya, seperti dilema. Dan ini membuat kamu sedih somehow, okay? Ya, guidance-nya adalah buka mata kamu, be clear atas pikiran kamu, be clear atas perasaan kamu, dan juga make sure atas apa yang kamu pikirkan atau atas pilihan kamu ya. Berani untuk meng-cut off hubungan yang kamu rasa gak resonate dalam love life kamu atau gak membahagiakan misalnya.
whatever condition it is, be a practical. Inilah seorang Queen of Swords ya. Ini mungkin kamu dalam overall energy kamu, yaitu direct speaking. Ngomong terus terang ya, dan dengan tegas. Kamu harus berani menentukan keputusan. Power itu ada di tangan kamu gitu ya. Dimana kamu tadi ya mungkin merasa nggak bisa untuk memilih atau taking control dalam situasi ini, but you can ya, kalau kamu punya keberanian actually. So buka mata kamu dan be an open mind person. Juga be clear atas situasi kamu. Pikirkan lagi baik dan buruknya, dan is it worth it to wait. Apakah akan jadi berguna untuk kamu menunggu dan spend time more untuk hubungan ini ya. Apakah kamu bisa sabar untuk menjalani waktu ya, waktu yang dibutuhkan progres untuk hubungan kalian misalnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk love life kamu dengan si Dia Pisces. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.